Ma One Piece chapter 1122 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Pesan terakhir dari Dr. Vegapunk mengenai harta karun One Piece dan juga senjata kuno telah membuat banyak pihak langsung melakukan pergerakan demi mendapatkannya. Salah satu pergerakan nyata diperlihatkan oleh pihak Cross Guild dan Yonko bagi pada One Piece terbaru. Penasaran kan? Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Ya, pada panel terakhir chapter sebelumnya, terdapat 12 sosok yang berpotensi untuk mendapatkan harta karun One Piece, di mana salah satunya adalah Paduka Lord dibagi sama. Adegan berpindah ke markas Cross Guild. Semua kroco bajak laut bagi bersorak dan bersemangat untuk mendapatkan harta karun One Piece. Mereka yakin paduka mereka yaitu Buggy pastilah sosok yang akan mendapatkan harta karun One Piece. Karena Buggy memiliki privilege sebagai mantan kru bajak laut Roger yang memang pernah berada di pulau tempat Roger menyimpan harta karunnya tersebut. Crocodile dan Mihawk semakin kesal melihat Buggy yang dieluh-eluhkan oleh para kroconya. Namun mereka sebenarnya menjadi semakin yakin untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Buggy sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan harta karun One Piece setelah mendengar ceramah dari Dr. Vegapunk. Crocodile sangat ingin membuat negeri utopianya sendiri, dan dengan harta karun One Piece, dia pasti dapat menciptakannya. Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan senjata kuno yang kekuatannya sangat membagongkan. Sebelumnya Crocodile juga pernah mencari senjata kuno Pluton di Alabasta, namun hasilnya zonk dan berakhir tragis setelah bertemu pria dengan teriakan Gomu Gomu no. Di sisi lain, Mihawk juga memutuskan untuk ikut serta dalam perburuan harta karun One Piece, karena jika Mihawk bisa mendapatkannya, pasti dia bisa hidup dengan tenang tanpa takut ada yang berani mengusiknya. Akhirnya Crocodile dan Mihawk bertanya pada Buggy apakah sekarang mereka bisa langsung pergi ke Pulau Laftel dan mendapatkan harta karun One Piece. Karena sebelumnya Buggy telah berkoar-koar dengan penuh keyakinan jika mereka bisa mendapatkan harta karun tersebut. Buggy langsung menelan ludah. Buggy berkata jika sebenarnya dia tidak tahu letak persis dari Pulau Laftel, karena saat bajak laut Roger dulu pergi ke pulau tersebut, dia sakit demam dan Shanks memutuskan untuk menjaganya. Oleh karena itu, Buggy dan Shanks sebenarnya belum mengetahui apa harta karun One Piece dan di mana letak Roger meninggalkannya. Mendengar hal itu, Crocodile dan Mihawk terlihat sangat kesal, dan akhirnya Buggy kembali dibuat babak belur oleh mereka berdua. Namun Buggy ingat bagaimana cara Roger bisa menemukan Pulau Laftel, yaitu dengan cara menyalin 4 buah batu poneglyph yang berwarna merah. Buggy hanya ingat jika batu merah itu ada di Pulau Wano Kuni, tempat tinggal suku Minks dan juga Pulau Manusia Ikan. Sedangkan yang berada di markas Big Mom, Buggy tak mengetahui informasinya. Crocodile mengatakan jika itu merupakan jalur yang dilewati oleh bajak laut topi jerami. Dia berpikir akan terlalu lama jika mereka harus pergi ke masing-masing tempat itu untuk mendapatkan batu Road Poneglyph. Crocodile lebih memilih untuk merebut salinan Road Poneglyph dari bajak laut topi jerami. Namun saat ini, mereka masih kekurangan petarung hebat. Jika Cross Guild benar-benar ingin bentrok dengan bajak laut Yonko lainnya. Karena Cross Guild adalah kelompok yang diciptakan untuk tidak saling mempercayai satu sama lain, Crocodile dan Mihawk sangat yakin jika seluruh mantan Shichibukai mau bergabung ke dalam kelompok mereka. Ditambah dengan peraturan tidak tertulis di dunia baru, jika bajak laut berada di perairan New World, maka hanya ada dua pilihan bagi mereka, yaitu bergabung dengan bajak laut Yonko atau menantang bajak laut Yonko. Mantan Shichibukai yang paling potensial untuk bergabung dengan Cross Guild adalah Don Quixote Doflamingo. Crocodile menyadari jika terdapat hubungan spesial antara Doflamingo dengan pemerintah dunia, dan dia menganggap Doflamingo mengetahui sesuatu mengenai informasi tentang senjata kuno. Yap, Crocodile bisa berpikir seperti itu karena di dalam pesan milik Dr. Vegapunk dikatakan bahwa dahulu terjadi perang senjata kuno antara pihak Joy Boy dan pemerintah dunia. Jika Cross Guild ingin merekrut Doflamingo, mau tidak mau mereka harus membebaskannya dari penjara Impel Down. Tak hanya bisa merekrut Doflamingo, Cross Guild juga dapat merekrut Edward Weevil yang baru saja ditangkap oleh Green Bull dan dipenjara di Impel Down. Weevil mengakui dirinya sebagai anak dari Shirohige, dan saat ini dia memiliki dendam kesumat pada Kurohige yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Sehingga Weevil akan dengan sangat senang hati bergabung ke dalam Cross Guild.
Jika memang tujuan mereka adalah untuk menghabisi para Yonko demi mendapatkan harta karun One Piece. Crocodile dan Mihawk segera pergi menuju ke penjara Impel Down. Crocodile masih sangat hafal dengan seluk-beluk penjara Impel Down, sedangkan Mihawk dibutuhkan Crocodile untuk mengalahkan para penjaga penjara, terutama Magellan. Tak hanya mendapatkan kekuatan baru dari kekacauan Impel Down 2.0, tapi juga Cross Guild mendapatkan tambahan kekuatan dari Thriller Bark. Ya, Perona berhasil membebaskan Gecko Moria di Pulau Hachinosu berkat bantuan dari Koby. Perona saat ini memiliki kedekatan dengan Mihawk. Mengetahui jika Mihawk bergabung bersama bajak laut Yonko Cross Guild, Perona lalu mengajak Gecko Moria untuk ikut bergabung ke dalam organisasi tersebut. Tak ada pilihan lain bagi Moria setelah dia dipermalukan oleh Kurohige. Saat ini dia memiliki dendam pribadi dengan si ompong itu karena telah menghabisi Absalom dan mengambil kekuatan buah iblisnya. Moria menyetujui penawaran dari Perona dan saat ini mereka sedang berlayar menuju ke Pulau Karaibari, markas dari Cross Guild. Tin kemudian memperlihatkan mantan Shichibukai lainnya yaitu Puah Hammock. Ternyata dia saat ini sudah pergi berlayar meninggalkan Pulau Amazon Lily. Hal ini dilakukan oleh Hancock agar suku Kuja tak mendapatkan serangan lagi dari pihak-pihak seperti Angkatan Laut ataupun bajak laut seperti yang terjadi sebelumnya. Karena yang mereka incar adalah dirinya. Hancock terlihat sedang mendengarkan pesan dari Dr. Vegapunk melalui Denden Mushi miliknya. Dia saat ini sedang berlayar menuju perairan New World. Kemanakah Hancock akan pergi? Apakah dia akan menyusul Luffy atau justru malah berakhir bergabung dengan mantan Shichibukai yang lain di bawah keteknya Sang Paduka Bagi Sama? Ya, pergerakan Cross Guild untuk mendapatkan harta karun One Piece benar-benar nyata. Dengan berkumpulnya mantan Shichibukai di dalam Cross Guild, maka kekuatan mereka saat ini sangat tidak boleh untuk diremehkan. Karena pemerintah dunia membentuk Shichibukai tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menandingi kekuatan yang dimiliki oleh bajak laut Yonko. Bagaimana menurut Nakama, apakah Cross Guild yang dipimpin oleh Paduka Bagi Sama lah yang akan mendapatkan harta karun One Piece? Menarik untuk dinantikan. Jos Nakama, itulah video mengenai pergerakan dari organisasi Cross Guild. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.